Shalom adik-adik, puji Tuhan. Pasti kalian sehat dan penuh sukacita. Nah, kalau ada yang sakit, jangan patah semangat, tetap bersyukur. Karena Tuhan Yesus ada bersama kita, ya, bersama adik-adik. Jadi, kita sekarang ini siapkan hati kita, ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Kami mau mendengarkan firman-Mu, karena kami ingin bertumbuh di dalam Tuhan. Kuduskan kami, sucikan kami. Kami ingin Tuhan supaya firman Tuhan bertumbuh dalam hidup kami, dan menjadi berkat buat kami terlebih bagi orang lain juga lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, bersyukur ya. Saat ini kita ada kesempatan mau belajar firman Tuhan, tapi sebelumnya lagi kita mendengarkan dulu lagu ini, dan kita ikuti lagu ini, kita nyanyi bersama lagu ini. Lagu ini tidak asing lagi buat kita, ya. Tapi ingat, simak baik-baik kata demi kata yang ada di dalam lagu ini, karena lagu ini juga ada sangkut pautnya dengan tema kita. Jadi coba kalian simak baik-baik, kalian pelajari, kemudian introspeksi diri. Oke? Sip. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatan
Nah, adik-adik, tadi kita sudah nyanyikan lagu itu. Nah, sekarang kita mau baca firman Tuhan dulu ya. Firman Tuhan yang menjadi dasar materi pelajaran kita saat ini. Kita lihat dulu di dalam Yohanes, kitab Yohanes 15 ayat 14 sampai 17. Ya. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ayat 15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ayat 17, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang kepada yang lain. Ya, demikian pembacaan kita. Nah adik-adik, dipilih untuk memilih, itu tema kita. Tema kita hari ini. Adik-adik, kalau kalian disuruh memilih, pasti kalian akan memilih yang terbaik, ya kan? Nah, karena untuk jadi milik kalian sendiri, jadi kita pilih yang paling bagus buat kita. Biasanya manusia memilih dari depannya, lihat di depannya dulu yang kelihatan, karena manusia belum mampu, bukan belum mampu, tetapi tidak mampu, tidak bisa melihat apa yang ada di dalam isi hati manusia itu, ya, apa yang ada di dalam hati kita. Orang lain tidak bisa lihat juga. Nah, lain halnya dengan Allah kita. Tuhan Yesus Kristus, dia memilih kita dengan cara melihat dari dalam hati kita, bukan melihat bentuk rupa kita. Tidak memandang kita punya kecantikan, kegantengan kita miskin atau kaya, kita hebat atau tidak. Nah, Allah tidak melihat berapa banyak juga uang atau sumbangan-sumbangan pemberian kita kepada orang lain, tidak. Allah tidak melihat seperti itu. Tapi Allah melihat hati kita. Ketika kita dipilih Allah, maka seperti yang Tuhan Yesus katakan bahwa kita dipilih menjadi sahabat. Menurut Tuhan Yesus, sahabat dalam Yohanes 15 ayat 14 sampai 17 yaitu siap melakukan segala perintahnya. Sahabatnya Tuhan Yesus itu siap pergi dan menghasilkan buah yang tetap. Ayat 14. Dan sahabat itu harus mampu mengasihi sesama manusia. Seperti Tuhan Yesus yang sanggup mampu selalu mengasihi siapapun juga manusia. Mau dia jahat, mau dia baik, mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia jelek, dia cantik, dia ganteng. Tuhan punya kasih kepada ciptaannya, ya. Makanya dia suruh kita mengasihi sesama manusia. Ya. Kita bukan lagi hamba, tapi kita dipanggil sahabat. Luar biasa. Dalam Yohanes 15 ayat 15, menurut budaya Yahudi, ya, sahabat itu katanya peralihan dari budak dijadikan sebagai sahabat, dia menjadi sahabat. Bayangkan kalau budak itu seperti apa? Budak itu tinggal diperintah dan punya batas-batas, tidak sebebas sahabat, ya. Nah, sebagai sahabat kita akan tahu lebih banyak apa yang Tuhan inginkan, ya. Kita akan tahu apa yang Tuhan mau buat kita untuk kita lakukan. Karena apa? Melalui firman Tuhan yang kita baca, melalui firman Tuhan yang kita dengar, melalui firman Tuhan yang kita selalu simak tiap hari, setiap saat, kita akan tahu apa rencana Tuhan, apa maunya Tuhan, apa maksudnya Tuhan buat kita, ya. Nah, adik-adik, kita juga akan diberikan apa yang kita inginkan, kita butuhkan, ya. Asal dengan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi di dalam nama Tuhan Yesus kita bersyukur, kita akan diberkati Tuhan. Kita akan diberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Ya, asal sesuai dengan
kehendak Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Jangan pakai kemauan sendiri. Oke? Nah, dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai 10 juga dikatakan bahwa kita tinggal di dalam Tuhan. Kita berarti ada di dalam naungan Tuhan, dalam pantauan Tuhan. Tuhan tidak akan biarkan kita. Kita tidak akan disepelekan. Kita tidak akan disia-siakan. Seorang sahabat tidak pernah menyia-nyiakan sahabatnya. Nah, roh yang ada di dalam kita, Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, itu membuktikan bahwa kita hidup di dalam Tuhan, ya. Nah, kita bersyukur karena Roh Kudus yang ada di dalam hati kita itu menjadi bukti bahwa kita tetap ada bersama Tuhan. Kita tidak jauh dari Tuhan. Kita bersyukur karena Allah, Tuhan kita Yesus Kristus telah memilih kita menjadi anak-anaknya. Memilih kita untuk dikuduskan, disucikan, karena kita sebenarnya sudah kotor, penuh dengan dosa yang sangat menjijikkan, ya. Nah, Tuhan mau menjadikan kita juga menjadi alat kemuliaan Tuhan, memenangkan banyak jiwa-jiwa di luar sana, menjangkau teman-teman kita yang sudah tersesat. Tolong mereka, kasihan mereka. Banyak yang sudah jatuh dalam narkoba, jatuh dalam dosa seks, jatuh dalam dosa kriminal, jatuh dalam dosa-dosa lainnya. Nah, bagaimana dengan kita adik-adik? Memang kita masih ada kemungkinan jatuh dalam dosa, tapi tidak mungkin kita inginkan itu. Dan kita akan terus membatasi diri, menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Dan sekarang bagaimana adik-adik? Ketika kita sudah dipilih Allah, bagaimana dengan hati kita? Apakah hidup kita siap untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan, menolong teman-teman kita yang seperti itu? Jangan sampai kita terbawa, ya. Nah, ingat, jangan sampai kita terbawa arus mereka. Kita yang harus bawa mereka ke arus kita, bukan kita yang terbawa arus. Hati-hati adik-adik. Itu sebabnya kita harus terus mendekatkan diri dengan Tuhan. Berdoa terus dan sadar bahwa Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Jadi harus peka. Peka terhadap suara Tuhan. Jangan kita mengikuti keinginan kita, keegoisan kita. Akhirnya kita jatuh dan tidak jadi alat. Bahkan hanya untuk mempermalukan Tuhan. Jangan adik-adik, jangan seperti itu. Oke adik-adik, ingat, jangan sampai kita terbawa arus mereka. Tetapi kita yang akan membawa mereka dalam arus kehidupan kita bersama Tuhan Yesus. Menangkan mereka, kasihanilah mereka. Jangkaulah mereka untuk Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, mendoakan mereka. Berikan waktu kalian di WA, di Facebook, untuk berkomunikasi tentang Tuhan Yesus, sehingga mereka tahu bahwa mereka membutuhkan Tuhan dan bahwa mereka datang kepada Tuhan Yesus. Kita harus terus waspada, kita harus terus sadar bahwa kita adalah sahabat Allah, sahabat Tuhan Yesus yang sudah dipilih menjadi rekan kerjanya. Amin. Nah, adik-adik, simak satu lagu ini ya. Kak Koni harap ketika kita mendengarkan lagu tersebut dan menyanyikan lagu itu menjadi suatu doa kita kepada Tuhan bahwa kita siap dipilih menjadi alat kemuliaan Tuhan. Oke, pertemuan kita sampai di sini dulu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tahu, kita menyadari, kita tercipta untuk menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Dia. Yang percaya katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang jauh lebih meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bersukacita bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku, umat pilihan Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa, yang kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan
Siapa namanya? Siapa namanya? Yesus. Tadi waktu Cemira bilang kalau kita menyembah kita harus memberi yang terbaik. Kita boleh lebih dari biasanya. Coba Bapak Ibu Saudaraku di samping kanan kiri mungkin di kursi. Kalau ada apapun kita pakai mau memuji Tuhan. Ada warta, ada tisu boleh, sapu tangan boleh. Saya tadi titip kertas. Saya mau pakai kertas. Coba diangkat tinggi-tinggi. Saya mau lihat yang di balkon belum semuanya.